Halo teman-teman, ketemu lagi di modul kali ini kita bahas naming ad unit. Sebelum ini kita udah lihat pentingnya untuk punya beberapa ad unit yang running secara bersama-sama. Recap sedikit ya, di awal itu kita nggak tahu direction-nya yang bagus itu untuk produk dan jasa kita ketika di iklan itu seperti apa. Makanya punya variasi itu penting. Kalau cuma jalan satu, ya udah kita akan mentok sama satu gaya itu aja. Padahal mungkin ada cara penyampaian lain yang lebih baik. Yang kedua, untuk ngasih makan algoritma supaya tetap fresh. Karena dari perspektif sistem maupun dari perspektifnya si audiens kita, penting untuk iklannya kita itu jangan sampai bikin audiens jenuh dan juga jangan melimitasi penyebaran konten karena dari sistem delivery-nya Meta Ads pun juga ngebantu kita untuk nyari orang yang cocok sama iklan yang lagi kita sebarkan. Dan kalau cuma satu, kembali lagi pilihannya jadi cuma satu juga. Oke, lanjut ya. Nah, next problem ya teman-teman, kalau misalkan iklannya banyak, gimana cara namainnya? Karena kalau misalkan namanya cuma 1, 2, 3 gitu kan, dan ternyata nanti pas dikembangin butuh beberapa campaign atau beberapa ad group dan namanya sama semua 1, 3 juga. Selain susah untuk keep track-nya, nanti bingung sendiri pas analisa teman-teman. Jadi makanya naming structure itu penting karena nantinya kita akan perlu analisa dan belajar dari ads yang running, yang bagus itu yang mana. Oke, dan itu kita juga udah masuk ke kenapa pentingnya. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, aku kasih contoh ya. Jadi ini yang sempat aku share juga di modul sebelumnya. Ini naming structure-nya yang dipakai sama Madya untuk iklan yang running. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada TC, nanti aku jelasin, terus Jabodetabek, PD, terus habis itu Jun, image, DP, DT, terus kemudian ada tanggal. Oke, kita balik lagi. Sekarang kenapa penting? Tadi aku udah cerita dikit soal analisa. Jadi kalau misalkan iklannya kita banyak dan namanya tidak diatur, sulit sekali untuk analisa dan kita jadi sulit belajar. Sebenarnya ya gitu, ini nggak harus dilakuin dari awal. Cuma nanti kalau misalkan sudah berkembang, iklannya banyak, nah ini jadi semakin penting. Oke, terus habis itu penting juga karena ini memudahkan kita untuk ngecek juga teman-teman. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3 gitu artinya apa? Gitu. Kita mungkin udah lupa. Jadi mungkin iklannya masih harus kita buka satu-satu. Dan kalau misalkan kita punya format kayak gini, dengan sekilas ya aku udah tahu ini campaign ini tujuannya apa, disebarkannya kemana, terus habis itu kapan di-upload-nya, dan jenis iklannya apa, itu bisa kelihatan. Kan kalau misalkan cuma kayak gini doang, icon-icon gini teman-teman, ini nggak kelihatan jelas, ini sebenarnya image video gitu ya. Nah, dengan dikasih nama image video gini, ini aja aku udah tahu. Ada 3 video di sini, dan ada 5 image. Gitu. Dan aku juga tahu seberapa fresh-nya kreatif ini. Oke, jadi untuk quick check itu juga gampang. Dan satu lagi untuk easy digest. Sama seperti yang tadi aku contohin ya, aku bisa dengan cepat tahu ada berapa banyak image, berapa banyak video, dan kalau misalkan kita punya ekspektasi videonya mestinya setengahnya gitu kan, mestinya 4, berarti kita bisa tanya, oh kok cuma 3. Terus habis itu dari segi tanggalnya juga kalau uh, ada iklan kan yang dari misalkan Februari kok masih running sampai sekarang. Dan terakhir kali di-upload misalnya bulan Maret gitu, sekarang ini Juni gitu. Oke, anyway itu kenapa penting. Sekarang what can you do? Jadi di akhir video nanti teman-teman akan bisa tahu caranya untuk bikin iklan baru dengan naming structure yang konsisten. Yang paling penting itu konsisten teman-teman. Sebenarnya naming structure itu bisa terserah teman-teman mau bikin gimana. Yang penting konsisten. Nah caranya untuk konsisten itu mesti pakai formula supaya pas bikin ya akan selalu begitu gitu formatnya. Dan konsistensi ini yang penting untuk nanti ketika analisa. Oke, nah gimana caranya kita lakuin? Jadi tadi aku udah kasih tunjuk what good looks like-nya ya. Jadi kayak gimana Madi yang lakuin. Tadi aku udah sempat kasih lihat sedikit. Dan yang paling penting konsisten.
Dan satu lagi adalah purposeful. Jadi artinya namanya ini mesti ada meaning-nya itu. Jadi walaupun terserah teman-teman mau nama ini gimana, tapi contohnya ya kayak ini. Ini ada Jabodetabek ya. Berarti dengan kayak ini aku udah tahu kalau si adset-nya dan juga campaign-nya ini dibentuk untuk Jabodetabek. Gitu. Dan dari situ aja aku juga udah bisa lihat kalau misalkan Jabodetabek tuh market sebesar apa, berarti butuhnya iklan sebanyak apa. Itu aku udah bisa kira-kira gitu karena aku ngerti maksudnya si iklan ini tuh apa. Terus habis itu juga aku bisa ngerti kalau ini tuh ads untuk TC. TC itu maksudnya tactical. Nanti kalau tactical, aku tahu, oh kalau tactical berarti mestinya dia ini di momen-momen tertentu. Jadi makanya masuk akal kalau misalkan iklan ini cuma dinaikin Juni aja dan di ujung-ujung itu kan dan rapat-rapat gitu kan tanggal 24 dan tanggal 26 aja. Tapi kalau misalkan nih campaign-nya jenisnya AO, auto always on, ini istilah yang dipakai sama Madya. Kalau always on mestinya lebih bervariasi freshness-nya ini gitu kan tanggalnya mestinya ada yang dari beberapa minggu lalu, ada juga yang baru-baru dan jangan sampai terlalu lama itu karena um, always on ya campaign-nya selalu nyala itu kan. Tapi artinya uh, iklan-iklan yang terlalu lama mesti siap-siap aja nih untuk dimonitor karena bisa jadi udah jenuh. Oke, itu maksudnya purposeful ya. Jadi apa yang dipakai itu ya mesti ada maksudnya supaya kita sendiri pas ngebaca itu ngerti dengan cepat. Oke, untuk prepare ya teman-teman. Pertama kita mesti tentuin dulu key attributes-nya. Jadi di sini key attributes itu maksudnya gini. Um, aku gambar dikit ya supaya kita memang jelas. Jadi teman-teman udah notice kan dari kita udah bahas dari modul-modul yang kemarin, walaupun mungkin belum terlalu dalam, cuma beberapa kali aku udah tunjukin kalau struktur dari um, pembuatan campaign di Meta Ads itu bentuknya begini, dia level paling tinggi adalah campaign, habis itu ada yang namanya ad set, habis itu ada yang baru namanya ad. Nah, yang belum kita bahas sampai sekarang, campaign, ad set, sama ads, ini ada beberapa hal yang cuma bisa di-set-nya di level situ. Jadi contohnya ya, misalkan ini jenis iklan. Maksudnya jenis tuh ini video atau image. Itu cuma bisa diatur di ad aja teman-teman. Oke, nggak bisa diatur di ad set, nggak bisa diatur di campaign. Dan ad set itu bisa nentuin targeting salah satunya. Yang kita bakal belajar di sini. Oke, dia nggak bisa nentuin di ad, nggak bisa nentuin di campaign. Oke, campaign ini salah satunya dia nentuin jadwal, schedule. Tapi masih ada banyak lagi. Selain schedule, masih ada beberapa hal lagi. Dari targeting juga masih ada beberapa hal lagi. Oke, yang penting yang aku mau sampaikan, kalau di masing-masing level ini, itu ada settingan yang cuma bisa dilakukan di level itu. Nah, makanya um, teman-teman mesti tahu yang penting yang mana yang teman-teman perlu untuk monitor. Dan by the way namanya ini bisa teman-teman rubah kok nanti selama ada strukturnya. Terus habis itu atributnya mau apa aja itu nanti bisa teman-teman tambahin atau kurangin kalau misalkan ternyata nggak guna gitu buat teman-teman. Gitu. Contoh misalnya ya. Jadi salah satu settingan di ad itu settingan uh, pixelnya mau yang mana itu kan bisa aja sih teman-teman taruh. Cuma kalau misalkan teman-teman udah ngerasa udah kok pixelnya udah pasti yang itu gitu cuma ada satu misalnya. Jadi ya nggak perlu dicantumin kan di nama ads-nya contohnya. Oke, terus kemudian yang kedua must have ini saran aku beberapa hal yang perlu itu type visualnya, terus intent dari message-nya, maksudnya dari si message apa yang mau disampaikan, sama periode. Jadi makanya dari Madya juga menggunakan struktur yang mirip kayak gitu ya. Jadi intentnya adalah tactical, terus habis itu dari kami juga catat daerah, karena ini kliennya klinik, jadi penting buat kami untuk tahu iklan ini ditujukan untuk daerah mana. Terus habis itu tacticalnya tactical payday, jadi ini promosi untuk di hari-hari mendekati atau sekeliling gajian, tanggal gajian. Terus habis itu ada tanggal juga. Oke, makanya Made pakai itu. Oke, kalau teman-teman mau pakai lebih dari ini juga nggak masalah. Kalau misalkan belum perlu untuk pakai semua juga nggak masalah. Gitu. Cuma
yang kami sarankan baiknya ada 3 hal ini ya, type visual, intent, sama periode upload. Dan yang terakhir, rules buat separator dan pakai formula supaya konsisten teman-teman. Jadi separator itu maksudnya gini. Jadi kalau teman-teman lihat kan dari TC ada underscore, Jabodetabek underscore, PD underscore, June underscore, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu rules-nya teman-teman mesti bikin. Kalau rules-nya Madia pakai dari awal, itu strip sama underscore. Dan strip sama underscore ini itu dipakai untuk bagi-bagi. Jadi contohnya kalau itu adalah key attribute gitu kan, itu make sure mesti di-separate kayak si underscore. Kalau misalkan dia adalah bagian dari atribut yang sama, itu separate-nya pakai si dash. Gitu ya. Jadi makanya tanggal pakai dash. Tapi atribut-atribut yang lain ini semuanya pakai underscore. Mau dibalik juga boleh. Teman-teman nggak ada salahnya. Atau mungkin pakai separator yang lain juga boleh juga. Nggak harus pakai yang sama dia. Oke, itu teman-teman atur aja sendiri. Sekarang tinggal naming pakai formula. Aku share dikit. Ini simple spreadsheet aja ya. Jadi misalkan contoh nih, key attribute yang kita mau catat adalah ada 3, terus habis itu kita ada tanggalnya ya. Di sini udah formula ini teman-teman. Nanti tinggal di drag aja ke bawah. Oke, jadi di sini misalnya contoh ya, TC, terus habis itu kayak tadi Jabodetabek, terus habis itu yang di sini ada apa namanya, PD tadi kan, PD, terus habis itu di sini ada 2026, terus habis itu di sini ada 6, di sini ada misalnya 24 tadi contohnya kan. Oke, udah. Ini namanya. Misalkan kita mau bikin lagi nih, C juga taktikal, tapi kita mau video. Videonya misalnya katakanlah keluar sekian. Oke, langsung jadi lagi di sini. Habis itu misalkan kita mau bikin TC image, tapi image-nya kali ini agak beda gitu kan. Jadi ini kita tambahin 1, ini tadi 1, ini jadi 2. Oke. Habis ini upload-nya juga sekian. Ups. Dan ini tinggal copy juga. Jadi image 1, image 2. Oke. Udah teman-teman, sesimpel itu buat bikinnya gitu ya. Jadi bikin formula sendiri nih, kalau teman-teman mau tinggal komen aja, nanti aku bisa link di bawah. Ini aku save dulu deh. Template simple add name Nadia Course. Oke. Nanti bisa aku link juga ke bagian deskripsi. Oke. That's it. Itu eksekusinya, dan untuk evaluasinya pastiin aja konsisten teman-teman. Dan itu simple kok. Teman-teman buka aja di layar ini itu kan, kalau misalkan formatnya mirip-mirip, oh ya udah oke. Berarti teman-teman tahu kalau itu cukup konsisten gitu ya untuk penamaannya, dan udah, that's good itu, karena nanti ini nyambung pas di kita ngomongin soal analisa. Oke. Sekian untuk modul kali ini. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke modul yang selanjutnya.